Apa sebenarnya Web 3.0 dan bagaimana teknologinya? Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu. Hari ini kita akan coba membahas tentang Web 3.0 atau kita juga bisa menyebutnya sebagai web generasi ketiga. Kalau kita ingat di generasi sebelumnya, yaitu generasi 1 dan generasi 2, web itu kecenderungan dilihat dari bagaimana user dan informasi itu ditukarkan, kemudian bagaimana informasi itu berasal, kemudian juga bagaimana cara dan behavior antara user dengan website itu sendiri. Namun ada yang berbeda di 3.0 ini. Seperti apa ya? Kita coba bahas dari web 1 terlebih dahulu. Kalau website web generasi 1.0 ini hadir pertama kali sejak kehadiran World Wide Web ya, atau WWW dari Berners-Lee. Jadi kalau kita lihat web 1.0 ini atau web generasi pertama ini lebih berkecenderungan untuk menyampaikan informasi satu arah. Jadi websitenya satu arah tuh, kayak blog, terus tidak bisa dikomen, kemudian berita juga tidak bisa dikomen, informasi wiki juga tidak bisa dikomen. Nah itu generasi 1.0. Ada yang berbeda di web generasi 2.0, di mana web generasi 2.0 ini melibatkan pengguna atau pembuka internet saat itu, atau yang sampai sekarang kita bisa masih menyebutnya web generasi 2.0 atau web 2 ya. Nah, apa ciri utama dari web 2 itu? Seperti yang saya tadi sampaikan bahwa 1 dan 2 ini berkecenderungan bagaimana user berinteraksi. Nah, web 2.0 ini lebih berkecenderungan untuk melibatkan user dalam konten dari website itu. User bisa membuat, bisa meng-create, bisa mendistribusikan, atau yang kita kenal sebagai istilah UGC atau User Generated Content. Nah, itu ciri utama dari website 2.0. Maka di generasi ini banyak website-website yang mengedepankan interaksi. Salah satunya adalah dengan kehadiran sosial media, kemudian kehadiran blog dengan dua arah, ada forum diskusi, kemudian bisa saling berkomentar, kemudian bisa user ini bisa meng-create berbagai jenis konten, baik berupa teks, kemudian gambar, video, audio, dan berbagai jenis konten lainnya yang bisa jadi tidak dimiliki oleh pemilik website itu. Sebagai contoh adalah Facebook atau Twitter. Twitter itu tidak memiliki konten-konten tweet gitu, tetapi konten itu berasal dari user atau pengguna Twitter. Begitu juga dengan Facebook, begitu dengan YouTube, begitu dengan Instagram, semuanya berasal dari user. Dan dari user untuk user, saling komentar, saling like, saling dislike, kemudian saling men-share begitu. Itulah ciri utama dari web 2.0 atau web generasi kedua. Nah, sekarang kita bicara website 3.0 atau website generasi ketiga. Orang bilang web generasi 3.0 ini masih dalam impian begitu ya, masih dalam bayangan orang-orang dan sangat tipis sekali dengan web 2.0. Seperti kita ketahui web 2.0 lebih mengedepankan interaksi, maka di web 3.0 kemungkinan versi 2.0 ini akan ke bawah. Jadi bukan berfokus pada teknologi saja, tetapi interaksi ini juga terbawa begitu ya. Di 3.0 ini terbawa. Hanya saja di website 3.0 ini sangat mengedepankan keterlibatan banyak hal. Salah satunya teknologi blockchain. Kemungkinan ya, jadi kita juga belum memprediksi seperti apa wujud web 3.0 dan bagaimana dimulai bahwa ini adalah web 3.0. Yang kedua adalah dengan bergabungnya teknologi machine learning dan artificial intelligence. Jadi website di kemudian hari ini
akan sangat identik dengan artificial intelligence, kemudian dengan machine learning, sehingga berinteraksi dengan user itu akan lebih dinamis begitu ya, akan lebih dinamis, kemudian sebagian mungkin akan dikontrol secara sistem dan tidak manual. Jadi keterlibatan AI gitu ya, keterlibatan ML ini sangat dominan. Begitu juga dengan keterlibatan big data. Jadi website 3.0 diprediksi bakal lebih cerdas dari generasi sebelumnya. Itu ciri yang kedua. Ciri yang ketiga, katanya, dan beberapa hal yang telah saya baca adalah ada kemungkinan Web 3.0 ini hadir di platform lain yang itu bentuknya virtual. Sebagai contoh, bisa jadi si Web 3.0 ini hadir di metaverse begitu ya, hadir di meta-meta lainnya begitu ya, first lainnya gitu ya. Jadi mungkin tidak fokus menggunakan browser tertentu untuk mengakses satu laman web begitu ya, halaman web 3.0. Itu ciri yang ketiga. Ciri yang keempat adalah ada kemungkinan web 3.0 ini tidak difokuskan pada browser tertentu begitu ya. Jadi mungkin bisa diakses dari platform lain, bisa diakses dari aplikasi lain, kemudian diakses dari mungkin banyak aplikasi-aplikasi yang sebetulnya ia browser tetapi embed di aplikasi orang lain. Dan yang selanjutnya, ciri selanjutnya dari web 3.0 ini mudah berinteraksi dengan banyaknya sensor yang ada dalam satu laman web atau satu sistem website begitu ya. Kalau sekarang mungkin kita harus mengetikkan sesuatu ketika kita ingin mendapatkan informasi. Nah, kedepannya Web 3.0 ini diprediksi bakal bisa menggunakan sensor, misalkan dengan perintah suara begitu ya, dengan perintah kedipan mata atau perintah-perintah sensor lainnya yang berhubungan dengan lingkungan di sekitar kita sebagai pengguna. Jadi kalau saya lihat masih sangat jauh untuk menuju website 3.0 jika ciri-cirinya seperti itu. Tetapi apapun itu, web 3.0 ini diprediksi bakal menjadi tren di kemudian hari. Seperti kita tahu teman-teman semua bahwa tren teknologi itu sebetulnya akan diciptakan. Akan diciptakan oleh siapa? Yaitu oleh mereka-mereka penguasa teknologi itu sendiri, perusahaan besar, semisal Google, semisal Facebook, kemudian Apple atau Amazon atau Zoho begitu ya, atau Yandex dan segala macamnya, mereka yang sebetulnya akan mendrive tren ini akan kemana. Kalau kata Facebook misalkan, kita kedepannya pakai metaverse, mau nggak mau dunia seolah mengiyakan, kemudian berlomba-lomba untuk membuat teknologi, kemudian membuat konten yang berhubungan dengan metaverse. Nah, tentu ini harus kita sambut dengan terus banyak belajar, kemudian terus banyak membaca hal-hal yang berhubungan dengan tren teknologi mendatang. Begitu teman-teman semua. Mungkin teman-teman punya pandangan lain tentang apa itu web 3.0 atau web 3.0 begitu, atau website generasi ketiga ini. Teman-teman boleh sisipkan di komentar dari video ini ya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.